Nah di situ aku merasa kecil, Ah, aku nggak terima. Enggak lah, gue nih orang normal, gue nih manusia normal, Oke. itu nggak ada yang salah gitu. Enggak kok, gue Ya, nggak ya, gila pada ya, saat itu ya, ya Mas, ya, ya. 2016. Akhirnya karena udah mulai kenal, Hmm. ya udahlah, pelariannya jadi ke drugs. Aku ngerasa sekarang ya, aku kayak I don't have friends now. Kayak Oh justru ya, maksudnya seorang Raka juga merasa seperti yang gue rasakan. kalau misalnya udah ke psikolog nggak tenang, aku sampai sempet diruqyah Mas. Pulinan setelah kali ini saya ngajak teman saya, sahabat saya, bisa dikatakan apa ya? Lama ya, kita udah kenal sejak Lama, 2018. 2018 ya. Jadi mungkin udah berapa 6 tahun? tahun. 6 tahun ya, udah banyak cerita, banyak pengalaman Raka Ghani Satria. Apa kabar, Bro? Baik, alhamdulillah. How's life? Kalau ini kan ya hidup ya, ada baik ada nggak baik, tapi ya mencoba baik-baik saja. Gimana kamu menjadi Raka seperti sekarang ini? Mungkin ya kalau perjalananku sebenarnya, ceritaku tuh justru banyak dimulai itu ketika kuliah sebenarnya ya, karena Oh, kayak kuliah. ya mungkin yang membentuk sekarang ya. Iya. Karena kuliah itu aku lumayan mungkin udah punya kebebasan ya Mas. Iya. Udah Di Jakarta tapi ya? di Jakarta udah punya kebebasan. Aku waktu di BINUS udah Jurusan? punya hukum. Oke. Udah punya kebebasan untuk memilih, untuk kayak lebih kayak diberikan kebebasan, tapi ya kebablasan jadinya. Jadi ya di situ aku mulai yang kenal hal-hal negatif lah gitu. Contohnya? Drugs gitu. Oke. Mulai kenal. Mulai dari ini berarti bir, alkohol. Alkohol sih kayak dari SMA ya. Dari SMA ya? Berarti Dari kenakalan remaja SMA itu juga SMA lumayan ya, Bro ya? Lumayan. SMA lumayan mencoba eksplor dan ya orang tuaku untungnya cukup apa ya? Ini bukan Bernadia kan? Untungnya. Enggak. Tiba-tiba Ada lagu ya. Iya, lagu. Terus lanjutin gimana? Untungnya cukup ngasih kebebasan, tapi jadinya kebablasan gitu. Jadi kayak aku alkohol nggak dilarang gitu. Kayak misalnya aku pulang, yang penting ya tahu kapan jaga diri dan lain-lain. Jadi kayak lumayan ada kebebasan. SMA ya. SMA ya. Ngerokok boleh, dibolehin gitu. Awalnya sih ngumpet-ngumpet, lama-lama kayak ya udahlah, kalau mau ngerokok aja gitu. Terus SMA lulus, terus lanjut kuliah di BINUS tadi. Yang di BINUS itu yang jadi awal mulai kenal drugs gitu. Dari drugs itu apa maksudnya? Tembakau gorila. Itu masuknya lebih ke, jadi kayak dia tembakau, ganja ya? Enggak, tembakau tapi sintetis. Jadi kayak ada chemicalnya di dalamnya. Awalnya juga aku kenalnya ganja dulu gitu. Terus abis itu kenal tembakau gorila. Itu kenal awal-awal lah gitu. Jadi kayak ini enak nih ternyata dengan dipakainya rokok di kayak ngerokok, di linting di rokok gitu ya. Rokok. Terus tapi aku tuh tipe anak bandel yang pengen berprestasi gitu. Jadi kayak ada dorongan berprestasi secara akademik maksudnya. Secara perkuliahan ataupun di luar gitu. Jadi aku lumayan menyibukkan diri di kegiatan kampus gitu. Sama sebenarnya pressure dari kakakku tuh ya hobinya ikut lomba, ikut kegiatan di luar kampus gitu, ikut Asian Man ke Harvard gitu. Jadi lumayan ada pressure. Kayak gue harus nih coba-coba. Satu momen kakak itu cowok gitu. Jadi dari pressure itu kayaknya pengen deh coba untuk ikut-ikut juga. Akhirnya waktu itu satu hari aku ikut Abang None di tahun 2016 itu. Nah itulah awal mula sebenarnya aku tahu bahwa ada yang berbeda dengan diriku gitu. Tapi sebelum situ bro, aku penasaran apa yang membuat kamu mencicipi atau memakai tembakau gorila dan sebagainya. Apakah lingkungan atau apa sebenarnya faktor penyebabnya lebih ke apa? Awalnya iseng, anak muda ya soalnya ya. Udahlah coba gitu.
tapi lama-lama jadi pelarian gitu. Gimana itu? Yang berkorelasi sama tadi aku ikut Apnon ini gitu. Jadi aku ikut Apnon 2016, terus aku gagal. Nah, aku gagal di psikologi. Jadi ini tuh udah kayak dari 30 ke 15 peserta laki-laki. Seleksinya. Seleksi aku udah di 30 besar mau ke 15. Nah, ada 7 aspek penilaian. Bahasa Inggris, marketing dan bisnis, public speaking. Ada aspek aku lupa kebudayaan Jakarta dan ada psikologi. Nah, itu oke semua kamu? Ya, ketika aku gagal tuh aku penasaran, aku tuh gagalnya di mana. Akhirnya waktu itu kakakku temannya salah satu panitia tanya, adik gue nih gagal di mana? Gagalnya di psikologi. Sedangkan menurut aku psikologi tuh yang paling mudah karena hanya ditanya kesibukan kamu sekarang apa. Gitu. Interview. Jadi interview one-on-one. Bukan tes. Bukan. Tes psikologi. Jadi interview dengan psikolog gitu. Nah, kesibukan apa sekarang? Sedangkan aspek lain gitu ya. Harus berbicara bahasa Inggris, harus public speaking. Kayak aku gak ada masalah. Tapi di situ aku jadi question, Mas. Kenapa seseorang ditanya kesibukannya apa bisa gagal? Gitu. Karena gagal di psikologi. Cuma satu pertanyaan itu. Kesibukan kamu apa sekarang? Dan aku ingat banget pertanyaan itu. Terus aku jelasin. Terus kamu jawab. Oh ya, aku lagi involved di radio kampus dan lain-lain. Oh ya, kamu harus bisa fokus gitu. Akhirnya ya di situ aku jadi curious dong. Kenapa ya dengan diriku gitu. Akhirnya aku ngomong kayak pengen coba deh untuk 2016 ke periksa ke psikiater waktu itu. Karena ya kesehatan mental kayak 2016 gak ada yang mau ngomongin ya. Jadi kayak based on research di internet, kebetulan dari tanteku tuh nyaranin, aku ada kenalan nih di rumah sakit Dharma Wangsa. Akhirnya dilarikan ke psikiater. Di situ didiagnose kamu nih punya ADHD. ADHD. Di 2016 Deficit Hyperactivity Disorder. Yang memang sebenarnya simptomnya udah kelihatan dari aku kecil gitu, kayak aku sangat hiperaktif, kemudian pecicilan gitu, kayak nggak bisa fokus gitu. Jadi udah mulai kelihatan sebenarnya simptomnya dari kecil. Ya tadi pertanyaan kesibukan kamu apa sekarang jadi divalidasikan sama si psikiaternya. Nah di situ aku merasa kecil, aku nggak terima. Enggak lah, gue nih orang normal, gue nih manusia normal, itu nggak ada yang salah gitu. Enggak kok, gue nggak gila pada saat itu ya Mas. 2016 akhirnya karena udah mulai kenal, ya udahlah, pelariannya jadi ke drugs. Dan ini ada dua kondisi ya bro ya, maksudnya kamu pakai drugs and then mental. Itu keluargamu seperti apa? Kalau yang mental sih justru nggak tahu Mas, aku tuh beruntung banget, keluargaku tuh justru suportif banget, terbuka banget semacam itu gitu. Bahkan kayak ya udah cek rutin ke psikiater dibayarin, obatnya dibayarin. Jadi cukup beruntung sebenarnya. Aku lupa pokoknya Juni atau Oktober. Nah, during that period ketika baru didiagnos itu aku yang memuncak. Enggak, gue fine, aku nggak mau minum obat. Akhirnya aku drugs setiap hari gitu. Pelariannya ke situ ya, bener ya katamu tadi sebagai pelarian ya. Pelarian, enggak lah, gue baik-baik aja. Enggak, gue nggak butuh obat ini, obat gue itu tembakau gorila gitu. Jadi efeknya tuh bikin high banget Mas. Dan aku tuh suka mikir orangnya. Jadi kayak dikasih makan. Thinker sih. Sedangkan obat dari dokter ngehold cara aku berpikir, aku nggak suka efeknya. Jadi gitu. Kayak gue nggak suka obatnya. Akhirnya kayak aku nggak minum obatnya. Aku menganggap bahwa tembakau gorila adalah obatku. Karena bisa terus kemana-mana ya mikirnya. Gitu. Dan jadi ketagihan, jadi adiksi ya memang parah gitu. Sehari itu sebek tuh kayak ya banyak banget lah Mas. Karena aku pakai rokok, jadi kayak rokoknya aku kosongin terus aku isi lagi baru aku bakar gitu. Jadi kayak kadarnya bisa, dosisnya bisa, itu udah kacau banget. Dan siapa yang kamu rasain dulu waktu itu? Udah sampai muntah-muntah Mas, udah muntah apa segala tapi macam. Enak di badan enak, tapi lama-lama awal-awalnya enak, tapi lama-lama menyiksa. Lama-lama kayak ini udah kebanyakan. Rasanya ringan gitu bro, atau malah kamu jadi berhalusinasi? Halusinasi sih. Jadi kayak mencari tenangnya justru sebenarnya nggak tenang juga gitu. Cuman kayak mencari dopaminnya lewat nyari dopaminnya dari situ. Nah, terus ketagihan, titik baliknya, turning pointnya hampir OD. Yang kamu bilang tadi jatuh tadi gitu. Itu di hari apa, maksudnya di momen apa kamu
Jadi pagi, siang? Itu siang, hari Jumat, aku ingat banget. Jadi itu hari Jumat, dan memang aku tuh kontrol tuh biasanya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Nah itu jadwal aku kontrol. Jumat itu. Nah, tapi ya itu tadi, aku udah gak pernah masuk kuliah itu Mas, kayak kuliah udah berantakan. Kayak maksudnya udah cuman jalanin organisasi kampus, gak punya hidup lah. Ya, berarti semester berapa berarti waktu itu kamu mulai berhentinya? Semester 6 kayaknya. Di semester 6, tapi memang dari semester 1 sampai semester 5 aku gak pernah masuk gitu. Jadi kayak maksudnya kayak masuk seadanya gitu. Kayak ini yang anak-anak magang kelihatan jadi bukan untuk dicontoh loh ya. Karena sekolah itu jadi inspirasi mah. Jangan, sekolah itu bakat, aku gak bakat sekolah. Jadi sekolah itu bakat-bakatannya. Iya, aku gak bakat. Kamu bakat gak? Bakat sekolah apa? Bakat kuliah? Kayak aku gak bakat kayak sekolah. Terus abis itu, nah waktu itu aku masih ikut stand up comedy. Nah Jumat dibawa, oh ya udahlah ini kan just another check up aja gitu. Malamnya aku mau stand up. Berarti itu jatuh dulu kamu? Jatuh masih siang dan kayak masih dalam pikiran malam gue harus stand up. Jatuh yang nolongin ke kakakku sama omku, almarhum omku waktu itu bawa ke psikiater, ke rumah sakit. Ke rumah sakit ke Dharma Wangsa itu. Nah di asumsiku this is just going to be another check up aja, kayak paling cuma habis itu pulang. Terus tiba-tiba aku itu pun aku udah nggak sadar, udah lemes banget. Aku nggak ingat apa yang terjadi. Tapi kalau kata supirku sih aku ya emang sampai digotong gitu kayak karena meronta-ronta sempat digotong gitu. Oh itu kamu udah nggak sadar? Udah nggak sadar. Bangun aku udah pagi. Sabtu pagi. Terus aku kaget, aku di mana? Udah nggak sadar. Aku lari, aku kayak mencoba untuk keluar, bangun. Mencoba untuk bangun dan aku kaget gitu kayak, gue di mana nih? Gitu. Terus ini hari apa? Karena kayak itu kan kejadian Jumat sore. Mbak, yang keluar dari mulutku ke susternya di situ. Sus, sekarang jam berapa? Saya harus stand up. Gitu. Itu yang keluar pertama kali dari mulutku. Ini antara miris dan komedi juga ya. Komedi gitu kayak saya harus stand up gitu, karena di asumsiku itu masih hari Jumat kan. Hari Jumat sore gitu kamu mikirnya ya. Kamu Jumat malam ada acara itu ya. Bener, ternyata ini tuh udah Sabtu pagi. Dan ya itu ya mungkin satu turning point yang ternyata di rehab di rumah sakit. Di rumah sakit dan ruang itu berapa hari bro rehabnya? Dan ngapain aja? Sebenarnya ya itu tadi kayak rutin untuk sama psikolog, kemudian nginep di situ bro? Nginep, tinggal di situ. Tinggal di situ. Nggak bolak-balik pulang gitu? Tinggal di situ 2 minggu. Jadi itu momen yang lumayan merubah hidup ya, karena terisolasi dari dunia luar, nggak boleh pegang HP. Jadi kayak banyak, kalau aku nyebutnya momen untuk refleksi diri gitu, momen berkontemplasi itu, lagi. Kalau boleh tahu berarti kamarnya sendirian atau? Sendiri. Jadi aku yang ngambil yang emang VIP, ngambilnya VIP yang nggak boleh pegang handphone. Nggak boleh pegang handphone. Terus sehari-hari ngapain? Baca buku atau? Ya itu tonton TV, nyari kesibukan lah. Gitu, minum obat. Minum obat. Ritme gitu. Ada rasain nggak kepingin tembakau gorila? Kan biasanya ada sako gitu, ada fase sakonya ya bro? Enggak sih, karena mungkin ketekan sama obat. Ketekan sama obat dari dokter. Nah tapi aku ada momen yang kayak 3 hari awal. Itu biasanya di awal-awal itu momen yang berat kan. Berat. 3 hari awal tuh aku bangun sleepwalking gitu. Malam hari kayak jam 12 gitu bangun kaget, dan halusinasi mau ketemu teman-temanku. Ada teman-temanku di atas. Ngelindur gitu. Padahal rumah sakitnya cuma 1 lantai gitu. Jadi kayak halusinasi di mimpi, kebangun, keluar nyari, dan selalu ini alam bawah sadar, ini kamarku, ini kamar orang lain. Aku selalu masuknya kamar itu terus. Kayak selalu memang nyata itu. Jadi ini kamarku, ini kamar orang nih. Aku keluar kan, pas aku mau balik kayak kok aku masuknya ke kamar itu terus. Puncaknya itu aku benar-benar kayak, ya mungkin kalau orang nyebutnya gila ya Mas ya. Aku gini Mas. Tek gini kan, terus ditanya, kamu tiba-tiba gini. Aku ingat banget aku gini, terus ditanya sama orang rumah sakit, kamu yang ngapain? Lagi telepati sama adikku gitu Mas. Sampai satu malam, ya itu tadi, satu malam karena terus menerus, satu pagi aku kebangun, ya tangan sama kakiku diikat di tempat tidur. Itu udah beberapa hari. Mungkin hari ke-4, hari ke-5 ya. Karena apa? Kok diikat dengan alasan? Karena selalu sleepwalking.
Oh, alasan diikat itu karena jadi kan kalau misalnya nggak bisa bangun jadi tidur lagi. Gitu. Jadi kayak supaya nggak sleepwalking gitu. Karena kan selalu kok dan mengganggu orang kan jatuhnya. Gitu. Jadi 2 minggu berarti sih, Bre. 2 minggu. Nah, satu pagi kebangun dengan kondisi itu. Dan aku nggak dibukain selama 2 jam. Ini ya Pak, ikatannya. Tapi jadi, masih tetap minum obat berarti? Tetap minum obat. Disitulah momen yang benar-benar ngubah hidup gitu, kayak teriak-teriak, suster, nggak ada yang bukain. Udah kayak sampai gini mencoba buka masih nggak ada yang bukain. Sampai 2 jam baru dibuka. Dan hal pertama yang aku lakukan adalah duduk di lantai. Setelah dibuka duduk di lantai, nyandar ke kasur. Ya, lu mau ngapain sama hidup lu? Gitu. Pertanyaan itu yang keluar. Nah, keluar awal baru gitu. Merasa sebagai sebuah awalan yang baru. Langsung beneran bisa cut off dari berbagai kebiasaan bad habit sebelumnya atau gimana? Bisa cut off tapi sempat relapse. Nah, momen-momen seperti itu gimana? Karena mungkin ada teman-teman yang mengalami juga seperti itu kan. Dan aku rasa itu tidak mudah untuk bisa keluar dari bad habit Atau biasanya mungkin teman-teman di sini ada yang nonton, yang teman-teman yang nonton mengalami kecanduan macam-macam gitu. Tapi bagaimana bisa kamu berproses dan sampai sekarang bisa berhenti gitu dari kecanduan itu? Nggak gampang ya. Karena aku sempat relapse itu 2017. Terus intinya dicek, aduh kuliahku udah nggak bisa dilanjutin. Akhirnya aku kuliah lagi. Sempat kuliah lagi. Jadi kayak udah. Dan aku keluarga karena kebebasan tadi, keluarga aku tuh nggak tahu kuliahku tuh seperti apa. Jadi kayak akhirnya dicek udah. Mikirnya udah lulus mungkin. Lu mau ngulang lagi aja nggak? Akhirnya udah ngulang. Kenal lingkungan baru. Lingkungan baru ini ya. Lingkungan baru yang di situ juga ada. Ternyata ada lingkungan baru itu. Itu mungkin ada pemakai. Ada akhir-akhir 2017 lah. Gitu menuju awal-awal 2018. Lingkungan pertemanan. Tembakau gorila lagi. Sampai masih gorila? Masih. Enggak lain, enggak ada yang lain maksudnya apa jenis lain? Karena memang mungkin udah jadi adiksi ya. Jadi kayak jatuhnya adiksi sampai udah itu udah mulai lagi parah lagi. Terus sampai waktu itu almarhum kakekku bilang, kamu kok nggak berhenti yang laporin polisi aja. Ada punishment istilahnya, ada kayak ancaman gitu ya. Itu yang bikin berhenti. Itu polisi. Jadi kayak anjir kayak enggak. Kayak terus di-remind kan, kamu tahu kan udah habis berapa ketika kamu dirawat di Dharma Wangsa kemarin. Kamu enggak ada belajarnya. Ya kan itu mahal ya, mahal. Jadi kayak kamu enggak ada belajarnya. Kamu mau dilaporin polisi aja. Di situ berhenti. Di situ berhenti. Total berhenti. Beneran total. Gara-gara sampai hari ini. Punishment ancaman ultimatum itu kayak enggak. Jadi kayak sebenarnya bukan karena polisinya, tapi kayak tidak bersyukurnya. Karena sudah menghabiskan di Dharma Wangsa kan enggak murah ya. Dan barangnya itu enggak murah juga kan, Bro? Atau masih lumayan. Masih di level yang masih bisa di-achieve lah gitu. Jadi ya di situ berhenti sampai hari ini. Alhamdulillah tembakau gorila udah tidak pernah lagi. Jadi ya sehingga kalau aku penasaran nanyanya, apa satu faktor yang bikin kamu bisa berubah? Apa, Bro? Dari diriku sendiri sih. Kayak dari sisi apanya itu? Aku mikir kayak enggak bakal jadi orang kalau kayak gini terus. Kayak masa depan tuh suram, Mas. Enggak punya masa depan. Semua orang udah semua keluarga udah mungkin udah ngasih tahu itu ya. Iya, kayak lu enggak punya masa depan kalau kayak gini terus gitu. Jadi ya itu sih yang kayak. Tapi ada masa-masa yang meskipun kamu udah dikasih tahu seperti itu, tapi kamu tetap aja berlanjut kan? Berlanjut gitu. Sehingga ada satu pertanyaan yang lebih benar adalah apa dari sisi dirimu apa yang mungkin karena gitu langsung. Mungkin karena kakekku kali ya, Eyang nggak pernah komen sama sekali. Ini Eyang opa.
opa yang gue tuh nggak pernah komen. Orangnya tuh strict banget, bekas diplomat yang emang strict banget, tapi dia tuh diem. Aku masuk rumah sakit jiwa, kecanduan narkoba, nggak pernah komentar, diem aja. Tapi dekat memang ya sama memang dekat, memang dekat. Diem sampai itu udah keluar dari mulut dia. Wah ini udah sesuatu yang nggak nih, yang udah sampai komen. Selain itu kan mungkin faktor eksternal ya, atau ada upaya apa yang kamu lakukan untuk beneran berhenti itu bro? Karena ya itu kembali lagi menghentikan kebiasaan buruk itu nggak mudah kan bro ya kan? Kayak aku ya mungkin dalam diri ya mas, kayak no matter orang bilang kalau misalnya kamu ini, kalau misalnya keinginan dalam dirinya itu nggak besar ya nggak akan sanggup. Jadi kalau waktu itu dari aku adalah aku harus bisa melakukan sesuatunya ataupun jadi orang ya pada saat itu jauh lebih besar dibandingkan keinginan untuk pakai drugs ya. Jadi kayak keinginan untuk itu berubah itu yang harus lebih besar daripada keinginan untuk pakai drugs itu yang nguatin aku banget. Enggak. Gue bener-bener gue bisa mati nih kayak gini terus. Gue gak akan punya hidup gitu. Dan terus kamu ingatkan ke dirimu sendiri? Terus aku ingetin ke diriku sendiri. Dan ada satu triggernya lagi di periode kedua ini adalah aku lagi high banget, terus aku muntah. Dan pada saat itu setelah keluar dari itu masih pakai dan bahkan sampai muntah lagi gitu. Jadi kayak ya relapse ya. Iya. Ada satu momen yang kayak dulu tuh aku nggak percaya Tuhan mas, kayak nggak, Tuhan itu nggak ada. Iya. Terus ada satu momen, ini mungkin spiritual ya jatuhnya, yang benar-benar ngingetin aku. Mungkin nggak masuk logika gitu. Jadi aku satu hari muntah. Nah, aku muntah di lantai. Dalam kondisi yang giting, kayak high banget, aku malas banget bersihin muntahku gitu. Terus aku cuma bilang, ya Allah kalau engkau benar-benar ada, bantu hamba bersihkan muntah ini. Sekali siram, muntahnya masuk semua mas. That moment aku percaya Tuhan itu ada. Jadi kamu siram di lantai kamar mandi gitu. Jadi kan nggak pakai, aku pakai ember gede, aku siram, muntahnya masuk semua mas. Gitu. Di situ aku merinding, kayak aku percaya Tuhan itu ada di momen itu. Habis itu kayak jadi spiritualnya ada, internalnya ada, keinginan untuk berubah sama eksternal. Bahkan ada Tuhan di muntahan istilahnya kan gitu. Iya, ibaratnya kayak gitu. Kalau menurutmu gimana? Banyak cerita yang disampaikan ke aku di usia bisa dikatakan quarter life crisis kan. Ya, quarter life itu yang menjadi bisa dikatakan currency atau hal yang sangat berharga buat di usia segitu adalah teman, ya kan. Tapi di sisi lain itu menimbulkan social pressure, dimana kayak misal temanku pakai kok, supaya aku masuk ke pertemanan, bisa diterima pertemanan itu. Ya aku mesti pakai dong gitu. Nah, untuk mengatasi itu gimana Rak? Kan ya kalau sekarang usiamu udah tidak seperti dulu lagi tentu saja, dan aku jauh gitu. Tapi mungkin teman-teman yang di usia 25-an itu kayak apa yang dilakukan temen itu jadi segala-segalanya dan harus melakukan konformitas kan, menyamakan diri padahal belum tentu itu oke gitu. Yang pertama jangan do this for the sake of keren dan ikut-ikutan sih mas, gitu. Itu kan yang kadang jadi ya temen-temen gue make, gue keren gitu. Iya harus pakai biar diterima. Nggak gitu juga gitu, karena ya kalau dari aku pada akhirnya di usia sekarang bisa ngomongnya adalah lingkungan yang sebenarnya, teman yang sebenarnya, even lu nggak make dan peduli, nggak akan maksa lu untuk make, hanya untuk lu terlihat keren. Ya, tapi gitu. Temen itu kan kadang busuk juga ya kan. Ya kalau kamu tadi bilang kan mungkin kalau dia ini ya nggak akan ngajakin kamu gitu. Tapi kan kadang temennya ayolah pakai gitu kan. Nah itu yang kayak kalau dari aku adalah jadi satu catatan yang bagaimana prinsip kita akan sesuatu harus kuat gitu. Ya, karena fun fact mas, Adam itu saksi yang melihat aku tuh giting. Tapi Adam gak make. Waktu itu Adam di mana? Masih di situ pertemanan itu juga? Di pertemanan itu. Adam tuh yang selalu kayak, Adam gue lapar beliin nasi goreng dong, gue mager banget. Adam beli nasi goreng. Gitu. Nasi goreng buat apa? Ya karena buat makan, kayak kita udah gak kuat, gak sanggup lagi. Karena giting gak mau pas high gitu. Terus kayak ya gue mau beli makan, mau nitip gak sekalian gitu. Tapi Adam gak make. Dia berpegang teguh sama prinsipnya, terserah lu semua mau ngapain, gue tetap temen lu. Jangan pernah paksa gue untuk make.
Tapi ya gue mau di sini gitu. Itu prinsip yang perlu gitu kan. Dia salah satunya itu ya. Sampai aku masuk rumah dia nggak pernah pakai tembakau grass sama sekali. Kita ada kayak pertemanan berempat gitu. Adam tuh yang kayak ya udah gitu. Bahkan kayak tapi dia nggak ngelarang juga gitu. Kayak maksudnya kayak dia juga kayak ya udah itu kan hidup lu gitu. Kayak ya udah gue cuman bisa kalau misalnya udah itu gue cuma bisa ngasih tahu aja lu udah kebanyakan dan lain-lain. Bahkan jadi ada boundaries ya dalam pertemanan pun juga gitu. Perlu ada boundaries seperti itu. Jadi kayak itu sih Mas. Satu punya prinsip, kedua adalah yang kedua tahu kapan harus keluar dari lingkungan yang memang nggak suitable. Yang ketiga adalah reflect lagi ke diri sendiri sih. Tadi kalau aku selalu bilang adalah benerin innernya kita. Ya. Dan mungkin ini juga ya, mungkin kalau aku bisa nambahin keberhargaan diri kita itu enggak terus sepenuhnya ditentukan oleh teman kita. Bener nggak seperti itu ya? Karena kalau kita udah mengaitkan itu, ya kita akan mudah sekali udahlah biar berharga di mata teman udahlah gitu. Gitu sih. Lebih memvalue diri kita. Jadi kayak tidak merendahkan value kita hanya untuk diterima. Itu mungkin poinnya. Kayak ya tadi perjalanan untuk merasa worth inner worth-nya kan. Ketika kita ngerasa kita tuh worth it, diri kita worth it, mau orang lain ngomong apa di itu ya enggak lah. Gitu dari cerita perjalananmu, pengalamanmu, di sisi lain kamu punya banyak temen ya karena itu ya, Rak ya? Awalnya, cuman bahkan sekarang aku gak banyak temen. Aku ngerasa sekarang ya, aku kayak I don't have friends now. Kayak justru maksudnya seorang Raka juga merasa seperti yang aku rasakan karena aku melihat kan berbeda gitu dirimu dengan aku perjalanan hidup itu. Kamu lebih bisa ngeblend ke orang gitu kan dari ceritamu gitu. Kalau aku sekarang pun juga aku merasa aku gak punya temen. Kayak dulu mungkin aku gaul banget ya, bisa dibilang yang kayak hangout tiap saat gitu. Mungkin satu faktor usia. Faktor usia masih muda kan. Kedua adalah jalan hidup yang aku pilih. Aku somehow ngerasa bahwa being an entrepreneur is very lonely. True. Gitu kayak 6 tahun aku jadi entrepreneur nih. Apa yang aku rasakan mungkin belum tentu relate sama teman-temanku. Gitu. Jadi kayak ada ya it's very lonely being entrepreneur. Kedua adalah aku menikah cukup muda dan punya anak cukup muda gitu. Jadi kayak sekarang ketika pada akhirnya aku punya anak itu 26 tahun. 26. Jadi ketika teman-temanku mungkin masih pada main dan belum menikah, aku udah menikah dan punya anak. Jadi itu yang lumayan berubah gitu. Dan ya sekarang aku mungkin tetap butuh bersosialisasi, tapi kayak instead of nongkrong kayaknya aku lebih milih spend waktu sama anakku gitu. Jadi dan kayak, ini ya tadi aku tercuri perhatianku dengan kata-kata menjadi pengusaha itu memang jalan pilihan untuk sendirian, maksudnya kesepian ya bahkan ya. Nanti aku akan ngobrolin tentang itu karena cukup relate dengan aku. Tapi kembali ke tadi, kalau menurutmu apa tantangan terbesar untuk pulih dalam arti gitu, menghentikan kebiasaan buruk dan pulih dari masalah mentalmu? Apa tantangan terbesar? Konsistensi sih. Kayak untuk pada akhirnya menjadi konsisten dengan kayak let's say misalnya ya kan perjalanan pemulihan batin itu kan nggak melulu fine kan Mas, ada ups and downs-nya gitu. Ini aku ngomongin konteksnya mungkin pemulihan batin in general ya, nggak hanya ketika addiction gitu. Tapi untuk pada akhirnya kayak ya konsisten ketika nggak baik-baik aja, apa yang bisa aku lakukan dari sini gitu. Aku keep working on myself juga gitu, kayak hipnoterapi. Aku bahkan sampai sekarang masih ada upaya untuk pulih ya, untuk menjaga kesehatan mental kan ya. Kalau aku ngeliatnya gini Mas, luka itu setiap usia tuh ada terus. Luka 6 tahun ada, luka 8 tahun ada, luka 10 tahun ada, luka 15 tahun ada gitu. Mungkin aku udah heal luka 20 tahun, luka usia 8 tahun. Ya. Tapi mungkin luka 6 tahun ketika ibuku meninggal aku belum pernah sentuh nih. Gitu. Jadi kayak ya keep it's a never ending journey kan. Terus ketika pada akhirnya lukanya sembuh semua, nggak menutup kemungkinan nanti kan ada luka akan lagi, ada luka gitu. Jadi kayak that's life ya kan. Konsisten. Hidup ini memang kadang memang senyebelin itu ya. Rutin ini sih Mas, ke psikolog juga. Aku masih ke psikolog. Dan ya sekarang
ketika ada awareness tentang diri, kapan gak baik-baik ajanya tuh tahu. Aku tuh selalu pendekatannya 3 Mas, ke diri sendiri, external ke psikolog, hipnoterapi, sendiri tuh lebih kayak meditasi, olahraga, do some things that make me happy, eksternal psikolog, satu lagi spiritual. Gitu. 3 poin itu sih yang selalu aku pegang dalam merawat batin gitu. Kalau misalnya udah ke psikolog nggak tenang, aku sampai sempet diruqyah Mas. Oh iya. Cobain kamu aku ada pengalaman di ruqyah ya? Cobain aku di ruqyah. Gimana? Berdasarkan keinginan sendiri. Kamu sendiri yang aku sendiri. Karena aku nyobalah gitu ya. Biasanya penasaran kayak emang ruqyah beneran bisa menyembuhkan batin gitu kayak. Ya udah aku coba gitu karena aku merasa kayak ini spiritualnya deh yang kosong gitu. Akhirnya coba di ruqyah ya kayak hipnoterapi aja tapi dibacain ayat. Bedanya gitu dan nggak melulu soal jin ya. Kebetulan nggak ada jin di tubuhku gitu. Tergantung intentionnya kan. Kecanduan atau kebiasaan buruk oke nih sebulan 2 bulan oke ini kita berhenti dari kebiasaan buruk. Nah di masuk ke bulan ketiga kadang ngulangin lagi itu. Oke pakai lagi atau mungkin ngelakuin kebiasaan buruk itu lagi. Dan sering kali banyak orang itu ketika terus kembali lagi ke kebiasaan buruk terus dia itu merasa gagal banget itu ke dirinya. Kamu ngalamin gitu juga? Iya lagi kayak ini udah berhasil ini 2 bulan ini udah berhasil berhenti nih gitu. Kok ini kok aku ngelakuin lagi ya. Terus habis itu terus malah jadinya nggak lanjutin. Iya jadi ngelakuin terus malah jadi balik lagi gitu. Itu yang lagi terjadi sih. Jadi kayak aku lagi kayak 6 bulan rutin olahraga dan sangat jaga makan. Jadi kayak aku gak makan manis, gak. Kamu suka makan manis? Suka banget Mas. Iya sama. Salaman dulu. Makan dan minuman manis itu kelihatannya gak bisa. Jadi sekarang tuh lagi yang kayak makanku kok berantakan lagi ya. Lebih disiplin istrimu kelihatannya ya. Dia disiplin tapi ya kalau dia ada fase ininya juga lah, ada fase goyangnya juga. Itu kalau kamu gimana? Tadi sempat fase goyang juga gitu. Terus ya benerinnya males Mas, tapi ya memaksakan gitu. Dan kadang ketika makannya udah berantakan plus nggak olahraga, udah rusak nih. Jadi plus kayak tidurnya berantakan. Jadi yang pertama aku langsung push adalah oke harus mulai olahraga lagi, makannya pelan-pelan, tidurnya balikin lagi gitu. Kayak at least kita tahu dalam tubuh kita apa yang bisa nge-push untuk mengembalikan ke tracknya. Iya. Gitu. Iya. Karena itu konsistensi. Dan ketika udah misalnya Mas Aji udah jadi habit nih 21 hari ketika itu kan jadi kayak 21 hari ya biasanya kan. Ada sesuatu yang kok nggak enak ya gitu. Jadi mau nggak mau harus balik lagi. Itu lebih memudahkan sih sebenarnya Mas ketika udah mulai jadi habit ya. Itu titik atau fase krisisnya di situ. Seringkali udah oke nih 3 minggu gitu. Terus ternyata balik lagi. Dan ketika balik lagi kadang kita nggak bounce back. Betul. Balik lagi terus malah bablas terus gitu. Iya, aku pun merasakan gitu. Dan mulai lagi, aduh malas banget Mas. Jadi malah secepat mungkin kalau misal sehari kalau ngomongin tentang ini ya Pak olahraga. Gitu, sehari bolong gitu nggak olahraga. Nah besoknya mesti langsung digas olahraga lagi karena kalau terus nggak lagi. Seminggu gitu udah bablas. Itu susah banget untuk balik olahraga lagi kan. Mas, susah banget. Dan itu mental kan sebenarnya. Iya itu kan di mindset permainan mental sih ya. Kalau ngomongin turning point bro, turning point dan motivasi utama kamu untuk mendirikan menjadi manusia apa sih? Sebenarnya kan menjadi manusia kan udah sebesar, menurutku kan udah Mas. Ya meskipun tentu ada naik turun ya, tapi aku pengen tahu sebenarnya apa di awal dulu kamu menyalakan api menjadi manusia. Jadi waktu aku keluar rumah sakit jiwa itu 2017 itu 17 itu aku masih bisnis. Aku punya bisnis foto studio waktu itu. Sempat foto studio kamu? Sempat aku punya bisnis. Baru tahu bro? Iya. Beneran foto studio? Foto studio 2017. Terus dan aku ketika kuliah lagi tuh aku hukum juga kamu? Enggak, komunikasi. Jadi kayak kuliah lagi komunikasi di Mustopo waktu itu. Jadi ketika kuliah lagi tuh gimana caranya aku bisa keep up sama teman-temanku yang udah pada lulus. The only way adalah bisnis. Hanya berbisnis gitu. Nah, ketika waktu lagi bikin studio ini, aku nggak happy. Apa ya? Aku kayak ini secara hitungan profitable dan lain-lain. Nah, ketika di rumah sakit jiwa itu aku sempat bikin janji sama diriku Mas. Ketika tadi duduk di lantai, kayaknya abis dari sini gue pengen give back deh ke masyarakat. Gitu. Kayaknya udahlah gue pengen nolong orang aja. Udah nolong orang aja lah gitu. Nah along the way setelah itu
bisnis foto studio nggak satisfied, kenal konsep namanya social entrepreneurship. Jadi kayak ini ya. Tokohnya siapa itu? Muhammad Yunus. Jadi lewat social entrepreneurship ini, ternyata bisa ya kita do bisnis sambil ngebantu orang. Aku ikut kelas 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan bootcamp. Muhammad Yunus itu? Enggak. Ada dari Indonesia punya bootcamp 6 bulan. Aku belajar dan di situ mulai ketemu. Aku pengen bikin media deh kayaknya. Back then 2018. Itu udah mulai 2018 tuh udah transisi. Kayaknya yang punya masalah mental, yang kayaknya punya masalah hidupnya bukan cuma aku. What if aku bikin platform untuk orang bisa berbagi dan mendengarkan cerita. Sesimpel itu aja. Kemudian belajar bisnis dan lain-lain. Supaya apa? Supaya ketika orang punya masalah gak perlu lari ke drugs kayak aku. Supaya orang ketika punya masalah kesehatan mental gak perlu malu sama dirinya. Jadi di situ tadinya aku sendiri, aku bikin konten aja gitu, kayak udah syuting konten dulu aja. Itu udah sama Adam belum, sama Vini? Belum. Jadi awal mulanya itu memang beneran kamu sendiri? Aku sendiri. Tapi waktu itu aku kok videonya belum sekarang, videonya cuma 2 orang interview doang. Itu pengen bikin media. Masih 2 interview. Ada misalnya Mas Aji sama Mbak Indri interview. Ada sekarang tuh kalau di Menjadi Manusia nama kontennya Dari Hati. Oke, berarti ada narasumbernya. Narasumber misalnya ibu sama anak ngobrol apa yang kamu rasakan waktu pertama kali aku lahir. Kamu yang nge-shoot sendiri? Nge-shoot sendiri sama temanku. Kayak minta tolong bantuin orang di studioku yang itu. Oh, yang studio foto itu. Udah ada studionya kan. Ya udahlah. Syuting terus in the middle si editornya nggak bisa. Di situ baru Adam, gue mau bikin YouTube channel. Kamu ini hubungin Adam. Iya. Nganggur nggak? Itu pertanyaan Adam. Nganggur nggak? Iya lagi gitu karena lagi nggak jelas. Kamu nanya ke aku. Justru Adam. Adam aku nganggur nggak gitu. Itu tuh project videonya lagi terbengkalai gitu. Gue pengen bikin YouTube channel gini. Oh ya udah, akhirnya ketemu bikin. Terus ketemu yang sama ngajakin Adam. Bikin YouTube Adam berarti. Adam, tapi aku memang udah pernah bikin sebelumnya. Udah punya konten nih. Cocok ini, udah dijadiin satu aja gitu. Jadiin satu aja. Terus ya udah jalan ketemu sama Adam. Ya udah jalan terus berdua. Tadinya tuh kontennya tuh kita cuma pengen ngambil sinematik terus Adam kan penulis. Dimasukin tulisannya Adam gitu doang. Tulisan-tulisan yang puitis gitu ya, gitu. Ada sinematika jalan gitu. Atau langit gitu ya. Kita sampai ke Bali ngambil footage di Bali tuh aku nggak bisa naik motor. Jadi 60 km Mas kita menempuh perjalanan, jadi 120 km bolak-balik aku di motor, aku banyak. Kamu nggak bisa naik motor? Gak bisa. Sekarang? Nggak bisa. Sama. Emang beneran kita ini sahabatan. Sama. Bisa renang kamu? Bisa. Oh aku nggak bisa. Bisa renang bisa. Okay. Sampai di situ aku keinget aku pernah ketemu sama temanku yang mantan transgender. Terus aku tahu ini namanya. Terus aku bilang, Dam, gue pernah Dam ini ada cerita orang bagus Dam. Itu di motor, kita interview aja gimana? Emang orang di Bali? Enggak, itu pemikiran itu ada di Bali. Di motor orangnya itu kan. Nanti kita sebut namanya. Itu orangnya di Jakarta. Di Jakarta, pulang ke Jakarta, Dam masih berdua. Pulang ke Jakarta masih berdua, Dam. Kayaknya kita nggak bisa cuma berdua deh, karena dari kita berdua nggak ada yang bisa desain. Siapa ya? Gue punya teman SD bisa desain gitu. Kebetulan waktu itu aku lagi lumayan sering nongkrong sama Vini. Karena teman SD Vini. Teman SD gitu. Jadi kayak lumayan sering ketemu. Ya udah nih Vini aja nih mau. Dia bisa desain? Bisa desain gitu. Awalnya dia ngurusin desain. Terus ketemu terus Vin, kita lagi punya project nih gini, tapi kita nggak punya duit. Kita kasih lu saham ya gitu. Bagian sahamnya mungkin nggak ada isinya. Alhamdulillah sekarang udah ada isinya. Sekarang jual mimpi doang. Ya jual mimpi ke temen ya. Jual mimpi. Akhirnya ya udah di situ pulang bawa dengan ide ngangkat aja nih ceritanya si Beno gitu. Dan juga teman-teman akhirnya kayak ngumpulin 5 sampai 6 teman interview. Itu udah ada Vini, berarti udah bertiga di situ ya. Udah bertiga gitu. Jadi bertiga dan sampai sekarang ya, bergulir sampai sekarang. Sampai sebesar sekarang ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Tantangan terbesar merawat menjadi manusia ini apa, Bro? Pastinya ini kan bukan sesuatu yang udah exist ya Mas sebelumnya. Secara konsep dia kan cukup berbeda gitu sebagai sebuah media ngangkat cerita. Pastinya monetization di awal. Kayak gimana cara bisa monetize. Kemudian kedua adalah
awareness tentang kesehatan mental kan dulu nggak ada mas. Benar. Siapa orang mau ngomongin kesehatan mental di tahun sekian di tahun ini 2018 deh kita mulai pertama itu kan kayak baru mulai ngebangun awareness dan lain-lain. Dulu dianggap kayak ini mengada-ngada masalah aja kalian gitu. Jadi ya itu sama satu lagi adalah sabar. Itu yang paling susah. Itu yang paling susah sih mas buatku. Meskipun sekarang aku punya konsep bisnis yang lumayan berbeda. Gimana? Jadi aku menganggap bahwa I just wanna do my best with the very good strategy. Tapi kalau aku akan berusaha sebisaku, tapi kalau misalnya nggak buatku, ya nggak akan buatku. Konsep rezeki kayak gitu kan. Tapi kalau buatku, ya buat aku. Gitu. Jadi kayak itu yang jadi aku jadikan mindset sekarang. Jadi kalau ditanya punya target nggak? Punya. Tapi kalau nggak achieve gimana? Ya udah sabar. Gitu. Tapi apa yang aku bisa lakukan untuk pada akhirnya bisa benerin ini semua? Strateginya apa? Tapi do the best kan. Tapi do the best gitu, nggak diem gitu. Tapi hasilnya ya itu tadi ya. Prinsipnya kalau memang ini memang jatahku ya dapat jatahku, kalau enggak ya. Iya, berpasrah kali ya. Jadi pasrah tapi nggak nyerah gitu. Itu yang jadi mindset bisnisku sekarang. Jadi kayak dulunya nggak gitu kan? Dulunya nggak gitu mas. Dulunya kayak punya target sekian miliar, harus bisa. Kenceng banget ya. Kenceng dan nggak kekencengan itu tidak dibarengi dengan strategi yang baik mungkin, dan juga ya akhirnya collapse kan. Kita sempat drop banget, sempat bangkrut banget. Ya di momen get back ini jadi aku realize itu kayaknya kalau konsep rezeki, konsep duit gitu ya udah diatur, tapi nggak boleh diem dan bodoh gitu. Harus dengan good strategi. Kalau nggak bisa coba lagi gitu. Jadi itu sih yang berubah sekarang ya. Tapi ya paling susah adalah sabar. Karena kan ada orang yang kayak konsep bisnisnya kamu harus dapat sekian puluh miliar. Kalau sama saya kamu bisa dapat 4 miliar. Aku nggak gitu mas. Kayak cuman bisnis kayak gitu ya harus sabar. Dan aku kan tidak hanya mengejar angka. Oke lah, tetap kalau ditanya mau punya mobil sport nggak mau punya rumah nggak, aku belum punya rumah gitu sekarang. Mau gitu, tapi PS5 mau. Jalan-jalan ke luar negeri mau gitu. Tapi kayaknya kalau hidup cuman sekedar hidup untuk mencari itu tanpa memberikan dampak, makanya tadi social enterprise gitu, balancing antara impact dan profit, kayaknya hidupku will be nothing gitu. Jadi ya what if aku fokus ke ngebantu orang ya. Sekarang fokusku misalnya konten. Tujuanku bikin konten, viewsnya harus banyak, bukan karena oke lah dapat brand in the future is a thing. Tapi gimana orang yang nonton ngerasa kebantu sama apa yang kita buat gitu. Karena kayaknya multiplier effect dari dampak ya somehow akan nge-track money gitu. Itu yang kayak jadi mindsetku sekarang sih. Iya. Tentang unik lah. Dan konsep bisnis. Dan konsep rezeki bahwa yang memang kalau jatahnya kan dapat jatahnya, kalau enggak ya udah. Tantangan terbesar yang berikutnya mungkin tadi lebih ke kan lebih lama jadi pengusaha kamu dibandingkan aku. Aku pun bahkan sampai sekarang sebenarnya masih belajar, bahkan bisa dikatakan bukan pengusaha gitu. Bahwa pengusaha itu adalah jalan kesepian. Itu seperti apa bro? Mungkin rilis ya apa yang aku rasakan juga gitu. Jadi misalnya gini mas, ketika kita punya suka duka nggak bisa gaji karyawan. Kan kita nggak mungkin ngobrol sama karyawan ya. Gue nggak bisa gaji gitu kan. Curhat ke karyawannya gitu ya? Iya nggak mungkin. Kemudian yang kedua, aku sih mungkin beruntung ya masih punya partner, masih punya co-founder. Tapi dealing with problem itu kan nggak banyak bisa diceritakan ke orang gitu. Apalagi ketika skill perusahaannya sudah semakin besar. Ketika ada krisis gitu, dan krisis kan nggak sekali dua kali. Kayak ketika cash flow nggak ada uang gitu, itu kan jadi sesuatu yang nggak dihadapi oleh banyak orang. Kayak dan kamu sendiri yang merasakan. Aku sendiri yang merasakan gitu. Misalnya mau cerita ke temanku, tapi dia bukan pengusaha, mungkin nggak akan ngerasa relate gitu. Tapi terbantu dengan adanya Adam dan Vini tentu saja. Sangat terbantu. Karena kan mikir sendiri. Di sini mikirnya bertiga. Jadi ketika aku kita bikin ini, aku pasti propose kayak kalian mau nggak? Kalau mereka nggak mau, ya aku harus terima dengan sepenuh hati. Karena kita decision makingnya kan mudah banget mas. Mereka berdua bilang enggak ya nggak akan jalan. Tapi satu nih, aku convince satu jalan. Meskipun gitu. satu enggak jalan. Itu karena kan bertiga gitu. Karena bertiga tuh enaknya gitu. Kamu tipe orang yang mudah mendelegasikan atau kayak
Gini aku kerjain sendiri, kalian oke ini. Aku susah trust. Tapi kalau udah trust aku bisa delegasi. Jadi mungkin kalau di tahapku sekarang, fokusku adalah aku pengen build another leader aja. Nurturing another leader. Jadi karena kan kayaknya capek ya bro ya kalau capek. Getting very technical tuh capek kan. Apalagi let's say misalnya bisnis unitnya sekarang udah semakin banyak gitu. Jadi sekarang fokusku adalah nurturing the leader dan ya trust sih. Kalau aku susah banget percaya sama orang mas. Jadi kayak you have to get the trust first. Abis itu kayak baru bisa jalan. Oke. Gitu. Ini pertanyaan terakhir nih bro. Pesan-pesan yang menurut kamu penting untuk disampaikan ke orang-orang tentang self awareness, karena kan menjadi manusia kan salah satu pesannya yang ingin disampaikan itu gitu. Tapi sebagai orang yang selama ini sejak awal bikin menjadi manusia, apa kalau menurut Raka Ghani Satria? Sebenarnya gini sih Mas Haji, kalau aku tuh selalu ngeliat gini, orang itu beranggapan bahwa kesehatan mental, permasalahan akan diri itu tuh sesuatu yang sebenarnya sangat kompleks gitu kan. Kayak mungkin kita sampai sekarang mungkin udah mulai turun ya stigmanya. Tapi kan sempat kita ada stigma itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah aku selalu bilang mas, kayak aku tuh bisa kayak sekarang. Compare tadi aku cerita di momen tergelapku, aku hampir overdosis dan lain-lain. Itu tuh prosesnya nggak mudah. Gitu. Ajaib banget itu. Ajaib mas, kayak aku nggak punya masa depan. Back then ya mas, aku ngerasa kayak hidupku tuh suram banget. Karena kayak, sebagian orang ngalamin seperti itu ya udah, maksudnya udah selesai gitu. Jadi tentang self awareness adalah kita tuh penuh luka mas. Kita penuh luka. Kita perlu akui itu dulu ya. Itu dulu. Kita tuh penuh luka yang mungkin dari orang tua kita yang dulu tidak tahu gimana cara mendidik kita sehingga menimbulkan luka. Nah, ketika admit kita punya luka, lukanya mau diapain nih? Apakah mau didiemin aja? Apakah mau peduli sama lukanya, dirawat luka batinnya dengan berbagai macam cara. Yang ketiga adalah ya itu investasi buat aku mas. Karena perlu ada kesadaran seperti itu ya, bahwa itu adalah investasi untuk masa depannya. Dan untuk tidak membawa luka itu ke orang yang kita sayang. Simple itu. Apalagi aku udah punya anak, aku nggak mau lukaku dulu aku misalnya dulu dicubit, dipukul, aku turunin lagi ke anakku gitu. Itu yang jadi satu motivasinya. Dan yang terpenting adalah mengakui bahwa ya kalau nggak baik-baik aja nggak apa-apa. Tapi kalau nggak baik-baik aja harus ngapain. Yang mengakui di awal, mengakui dulu. Mengakui, lalu selanjutnya kita mau ngapain. Dan upaya itu adalah upaya untuk menyelamatkan kita ke depannya gitu ya. Dan gak instan ya mas. Hanya mie dan kopi yang instan bro ya kan. Kalau mie aja diseduh dulu mas, air dimasak. Gak bisa langsung dimakan ya kan. Oke, thank you. Thank you Raka. Gak ada yang instan. Thank you mas Haji. Menjadi manusia berarti ke depan ada project apa mungkin mau diomongkan di sini atau masih tahun depan mungkin. Tapi belum ada apa bocoran-bocoran goals ke depannya seperti apa, gerak ke depannya seperti apa. Sekarang jalani aja sebagai menjadi manusia. Sebagai menjadi manusia berarti lebih ke media dan event kita. Lebih ke storytelling company. Sama Santosa. Oh iya, benar. Santosa. Baru mau ngomong tentang Santosa. Platform kesehatan mental. Pemulihan batin. Dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam pendekatan, berbagai macam teman-teman juga di situ nanti ngajar ya. Betul. Tapi ada event itu kan bro, menjadi manusia, ruang bercerita yang ayah. Oh iya, di Kroma. Di Kroma ya? Itu masih jalan? Masih jalan. Masih ya? Ruang apa, aku udah lupa mas. Kelihatannya Adam dan Vini yang lebih tahu. Udah secara di itu dia udah gak begitu. Thank you Rak. Thank you Mas Haji. Thank you for being here. Thank you so much. Di akhir obrolan Pulinan Selaras ada surat dari anonim. Oke. Surat dari strangers, silahkan bagikan. Thank you. Ini dibuka. Raka, dibaca. Itu surat atau yang nulis adalah temen ngobrol Pulinan Selaras di episode sebelumnya. Tapi tidak ditulis namanya di situ siapa. Nah, silahkan kamu baca, minta tolong dibacain Rak. Sebelum berpikir bagaimana punya peran buat membantu orang banyak, jangan lupa bilang sayang dan terima kasih sama diri sendiri ya. You are awesome, you are doing great. Semoga selaras pesannya. Thank you Rak ya. Thank you, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya.